Salam sejahtera jemaat-jemaat kekasih Tuhan. Kita bersyukur jika saat ini kita kembali mewujudkan ibadah Sabtu Sunyi. Dan sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan dalam ibadah pada hari ini, mari kita satukan hati kita bersama-sama berdoa. Kami bukanlah kelompok manusia yang penuh dengan kebimbangan, sebab kami memiliki Allah yang senantiasa mendampingi kami dalam perjalanan kehidupan. Kami bersyukur ya Tuhan atas semuanya itu. Kami bersyukur atas beragam berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih jika pada saat ini kembali Engkau memanggil kami anak-anak-Mu untuk mewujudkan ibadah dalam ibadah Sabtu Sunyi ini. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dalam masa-masa perenungan kami. Dan biarlah karya-Mu senantiasa hadir dalam setiap langkah di jemaat-Mu. GKJW Jemaat Tawang ini. Berfirmanlah ya Allah, kami semuanya siap untuk mendengarkannya. Amin. Atas bukit
yang menjadi dasar ibadah pada saat ini diambil dari Injil Matius 27 ayat yang ke-57 sampai dengan ayat yang ke-66. Saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, pada saat ini ada yang menyebutkan sebagai Sabatum Santum, Sabat yang kudus. Sabat di mana kita semuanya menghayati masa-masa transisi antara Jumat Agung dan masa Paskah. Antara kematian dan kebangkitan. Masa di mana di selang antara kedukaan dan harapan. Itulah sebabnya maka Sabtu Sunyi ini adalah saat-saat di mana kita bersama-sama masuk dalam situasi yang meditatif. Bacaan pada hari ini menyiratkan kepada kita semuanya bagaimana kekerdilan hati para murid-murid Yesus, di mana mereka larut, bahkan cenderung lenyap harapan akan kebangkitan Yesus Kristus. Kesedihan yang dialaminya justru menutup harapan yang sebenarnya sudah disampaikan Yesus sebelumnya. Orang yang sedih adalah orang yang menampung kekacauan dan kekalutan dalam hatinya. Maka itulah yang juga dimiliki oleh para murid dan orang-orang yang terdekat Yesus pada waktu itu. Sebab di mana ada kekacauan, di mana ada kekalutan dalam hati seseorang, dampak dari sebuah kesedihan, maka memunculkan sebuah kekuatan untuk tidak percaya. Harap-harap cemas inilah yang kemudian menyisakan sebuah trauma yang justru bisa menggoncangkan iman percaya. Tetapi bukanlah yang demikian yang terjadi dan yang diharapkan untuk kita semua sebagai anak-anak pilihan Tuhan. Anak-anak yang pastilah mengisi masa transisi ini dengan tidak merasa pasif atau tanpa harapan. Tetapi yang terjadi sebenarnya seperti yang dialami oleh Yesus. Yang terjadi adalah sesuai dengan rancangan Tuhan, bahwa masa transisi adalah masa diperkenankanlah Roh Allah bekerja, supaya di saat-saat yang hening ini anak-anak pilihannya mampu untuk memiliki keyakinannya akan harapan keselamatan yang datang dari Allah. Sebuah pengharapan keselamatan itu harus dimiliki oleh mereka yang meditatif dalam hidupnya untuk merenungkan betapa luar biasanya Allah, bahwa keselamatannya dan ritme kehidupan anak-anaknya pastilah akan melampaui akal dari manusia. Tidak ada lain yang harus dilakukan oleh umat pilihan Allah di masa transisi ini. Iman kita senantiasa diarahkan untuk mengubah kedukaan itu sebagai sumber kekuatan untuk menggapai harapan yang akan datang. Biarlah ini semuanya yang menjadi kekuatan kita semua anak-anak Tuhan,
pengharapan itu tidak lama lagi. Keselamatan itu sudah dirasakan oleh kita semua. Maka di saat-saat inilah kita menghayati betapa luar biasanya kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Betapa luar biasanya cara pandang Allah kepada kita. Yang terus memampukan kita untuk memiliki pertumbuhan iman yang luar biasa. Masa transisi bukanlah masa kacau balau dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tapi masa transisi adalah masa-masa di mana kita melepaskan kedukaan. Dan segera kita akan ganti dengan pengharapan. Keselamatan itu tidak kemana-mana. Bagi mereka yang setia kepada Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Saudara, mari kita merenungkan dan meniti kehidupan kita semua. Ada saatnya kita berduka, ada saatnya kita bergembira. Dan kita semua sudah melewati semuanya itu bersama dengan Tuhan. Para murid memang dalam kegamangan pada waktu itu. Iman mereka belum sempurna, tetapi Allah akan menyempurnakannya. Tentu itu juga seringkali terkadang juga terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah, dan itulah yang senantiasa kita dengar dari Tuhan. Marilah kita merenung, marilah kita melihat diri kita, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak kesayangan-Mu. Inilah kami Tuhan, anak-anak yang senantiasa mengasihi-Mu. Berilah pertolongan dan kekuatan kepada kami ya Tuhan, untuk sempurna karena Engkau mengendaki kami sempurna. Melepaskan kedukaan dan kami ganti dengan pengharapan yang berasal dari-Mu. Biarlah anugerah kesejahteraan yang berasal dari-Mu Allah Bapa, kasih kesetiaan dari-Mu Allah Putra, dalam setiap karya penuh dengan kebijaksanaan Roh-Mu yang kudus, senantiasa tercurah kepada kami. Amin.